Yang ini Tuhan bilang hentikan, yang ini Tuhan suruh pelayanan. Tuhan mana yang benar? Ini kan pertanyaan kan? Tuhan mana yang palsu? Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Terpujilah nama Tuhan. Kali ini saya ingin menanggapi 3 pendeta yang mendatangi Pastor Andi Simon untuk menyampaikan pesan Roh Kudus katanya, agar pelayanan Pastor Andi Simon dihentikan. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Dan saya punya hak untuk menanggapi, memberi pendapat mengenai hal ini. Informasi tersebut saya dapatkan dari saudara saya, konten kreator juga, YouTuber Kristen, Bapak Berton Nababan. Beliau ulas ya di YouTube-nya. Kalau saudara ingin menyaksikan atau mendengarkan cuplikan yang lebih lengkap, bisa mengunjungi channel beliau. Nanti link akan saya masukkan ke deskripsi video ini. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu cuplikan singkat mengenai pesan Roh Kudus yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut. Ini dia. 3 orang pendeta datang hendak menemui Pastor Andi Simon di Geraha YHS Balikpapan untuk menyampaikan pesan Roh Kudus berkaitan dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Dikatakan demikian, Shalom, salam kenal. Sekilas kronologis pelayanan kami. 1. Saya dengan tim selama 6 bulan lebih. Dalam kurung 3 orang hamba Tuhan dari tempat tertentu. Saya tidak sebutkan namanya. Mendapatkan panggilan khusus untuk mengunjungi secara pribadi para ketua sinode se-Indonesia. Adapun pelayanan yang kami terima adalah pelayanan karunia roh nubuat dan pernyataan Roh Kudus. Melalui kehadiran kami, Roh Kudus menegur dan mengingatkan setiap para oknum pemimpin, pendeta, ketua sinode se-Indonesia agar, huruf kapital, huruf besar, bertobat. Tanda seru ada 4. Bertobat, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Dan dalam perjalanan kami dari Indonesia bagian timur, tepatnya sewaktu kami ada di kota Sorong, di dalam doa dan puasa, tiba-tiba Roh Kudus mengarahkan kami untuk menemui Pastor Andi Simon di Balikpapan. Dalam kurung 20 Februari 2021 tutup kurung. Padahal kami tidak punya agenda kunjungan kepada beliau ataupun tidak mengenal sama sekali beliau. 2. Singkat cerita, kami telah berada di tempat pelayanan beliau di Geraha YHS. Dan saat itu kami hanya menunggu di halaman Geraha dan bertemu dengan beberapa orang termasuk ajudan beliau. Setelah kami mengutarakan maksud dan tujuan kami untuk bertemu Pastor Andi Simon, para ajudan beliau mengkonfirmasi dengan Pastor Andi Simon, tetapi Pastor Andi Simon, huruf besar semua, menolak, kembali huruf kecil, bertemu dengan kami sampai kami memohon 2 kali. Namun tetap beliau menolak untuk bertemu dengan kami. Akhirnya ajudan Pastor Andi memfasilitasi untuk menyampaikan pesan melalui rekaman HP. Dan ketika kami berdoa, saat itu juga Roh Kudus menyampaikan pesan-pesan dan koreksi kepada beliau secara pribadi. Dalam kurung privat, namun beliau pasti sudah mendengar karena disaksikan kurang lebih 7 orang tutup kurung. 3. Dari pesan Roh Kudus yang kami dengarkan antara lain, A. Perhatikan. Menghentikan pelayanan itu atau Tuhan yang segera akan menghentikannya. Poin ini muncul karena ada yang melatar belakanginya, tetapi ini tidak boleh saya jelaskan karena itu pesan bersifat privat kepada beliau saja. Dalam kurung, karena kami hanya hamba, tidak berhak untuk menghakimi. Jujur saudara, secara pribadi saya bertanya-tanya ya, ada yang mengganjal di hati. Seharusnya hamba Tuhan ini menyampaikanlah secara detail pelayanan yang mana dihentikan. Tadi memang sudah disampaikan ini bersifat pribadi, privat, ya.
sehingga tidak diekspos begitu. Tapi ya kita kan jadi bertanya-tanya begitu. Pelayanan yang mana? Apakah pelayanan waktu dia berkhotbah setiap pagi, ya, via YouTube atau Facebook, atau pelayanan yang turun ke jalan, tumpang tangan ke orang, doakan orang sakit sembuh? Apakah itu? Nah, pelayanan ini yang harus dihentikan atas permintaan Roh Kudus. Ini perlu dipikirkan. Apa dasarnya? Mengapa harus dihentikan? Sementara kita tahu kan, orang Kristen atau orang percaya yang sampai ke ranah pelayanan itu tergolong orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Apakah benar Tuhan menyuruh supaya Pastor Andi Simon tidak usah melayani Tuhan lagi? Sementara yang saya tahu, setiap orang dipanggil untuk melayani Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Seperti para murid yang diutus untuk menyampaikan kehendak Tuhan. Berikutnya, apakah ini betul suara Roh Kudus? Atau jangan-jangan suara hati? Atau hati nurani? Karena aneh bagi saya, disuruh menghentikan pelayanan berarti hambanya yang satu ini tidak melayani Tuhan lagi. Dan orang yang tidak melayani Tuhan itu masalah besar bagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan kok tak pelayanan. Nah, Pastor Andi Simon adalah seorang hamba Tuhan, abdi Allah, yang punya koneksi langsung kepada Allah, kepada Tuhan. Kenapa nggak Tuhan langsung yang ngomong kepada beliau, "Hei hambaku, hentikan pelayanan ini, karena ini kehendakku. Kamu harus melayani di bidang lain." Mungkin seperti itu. Apakah Tuhan kurang kuasa atau kurang mampu untuk berbicara langsung kepada hambanya? Ini jadi pertanyaan besar bagi kita. Kenapa harus melalui 3 pendeta ini yang katanya mendapatkan suara Roh Kudus? Apakah Pastor Andi Simon khotbah di pagi hari, turun ke jalan mendoakan orang sakit, itu tidak Tuhan yang suruh? Apakah itu karena kehendak sendiri? Kalau itu karena kehendak sendiri, kenapa ada mujizat? Karena setahu saya, yang bisa mendatangkan mujizat adalah Allah. Oke, ada yang mengatakan iblis pun bisa mendatangkan mujizat. Tunggu dulu. Pastor Andi Simon menggunakan nama Yesus. In Jesus name, sembuh. Dan yang sembuhkan bukan Pastor Andi Simon, tetapi Tuhan Yesus. Saudaraku, nama Yesus tidak sembarangan digunakan oleh siapapun. Kalau ada kesembuhan ilahi terjadi karena nama Yesus, itu karena Yesus. Karena Yesus atau Allah membela namanya. Saya teringat dengan peristiwa dalam Alkitab di zaman Rasul Paulus. Ada anak-anak Skewa yang menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Alhasil mereka diserang oleh roh jahat. Karena tidak sembarangan orang menggunakan nama Yesus. Kalau Pastor Andi Simon menggunakan in Jesus name sembuh dan roh jahat keluar, itu berarti nama itu berkuasa dan Pastor Andi Simon layak menggunakan itu karena dia hambanya. Saya tahu, setelah ini pasti ada juga orang yang akan menggoreng ya statement ini, yang punya kesempatan untuk memojokkan Pastor Andi Simon. Ya, saya tidak bermaksud untuk membela beliau, tetapi saya ingin menetralisir gitu loh. Saya pertanyakan, ya ini masalah bagi saya. Ketiga pendeta merasa disuruh Tuhan. Pastor Andi Simon merasa disuruh Tuhan. Yang ini Tuhan bilang hentikan, yang ini Tuhan suruh pelayanan. Tuhan mana yang benar? Ini kan pertanyaan kan? Tuhan mana yang palsu? Kok dua-duanya Tuhan yang benar, kenapa tidak sinkron? Atau mungkin ada miskomunikasi, sehingga ketiga pendeta ini seolah-olah menyuruh untuk dihentikan. Tetapi apa yang dibacakan oleh hambanya tadi, Bapak Nababan tadi, itu sudah jelas memang disuruh dihentikan karena Roh Kudus yang suruh. Seperti itu. Nah, kalau boleh saya saran ya, ini sekedar saran, boleh diikuti boleh tidak. Ya, coba jelaslah kenapa harus dihentikan, yang mana harus dihentikan. Kan nggak mungkin keseluruhan pelayanannya. Masa hamba Tuhan tidak pelayanan lagi? Yang mana dihentikan itu jelas. Nah oke lah, tadi
pendeta itu mengatakan tidak perlu diekspos karena ini bersifat pribadi. Saya pikir Bapak Pastor Andi Simon mau membukakan hal ini ya secara lengkap. Mengapa disuruh dihentikan? Lah kalau memang itu suara Tuhan, saya pun hormat dan tunduk. Ya, saya tidak berani mengata-ngatai kalau itu memang dari Tuhan. Tetapi kan aneh begitu. Ya, yang mana dihentikan, kenapa? Why? Biar kita paham, apakah ada sesuatu yang mengerikan akan menimpa orang percaya atau hamba Tuhan yang bersangkutan. Ini perlu dibuka ke publik. Nanti kita yang akan menilai, karena setiap suara yang katanya dari Tuhan itu perlu diuji. Harus disinkronkan, dikonfrontasikan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kok, hendaklah kerajinanmu ditingkatkan, janganlah kerajinanmu kendor, dan layanilah Tuhan. Sekalipun ini mengatakan dengan tegas dari Roh Kudus dan ini nubuat, ini perlu dipertimbangkan. Benarkah ini nubuat dari Tuhan atau jangan-jangan lubuat? Kalau lubuat itu bahaya. Cari titik tengah, di mana titik tengahnya ini? Supaya nggak masalah ini kan. Orang yang senang pelayanan Pastor Andi Simon kan jadi merasa galau begitu mendengar isu ini, disuruh harus menghentikan pelayanan. Saya sedikit kesaksian. Saya dulu pernah pelayanan ya di satu tempat. Saya punya gembala. Gembala saya ini adalah hamba Tuhan yang taat pelayanan di desa. Saya sangat diberkati dengan pelayanan dan prinsip kerendahan hati beliau. Satu ketika dia dikunjungi oleh hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini dikenal sebagai hamba Tuhan yang suka dipakai Tuhan untuk bernubuat, katanya begitu. Lalu entah kenapa dia mendoakan Bapak Gembala saya ini. Saya ingat betul peristiwa itu. Waktu itu saya masih awam sekali, baru duduk di bangku kuliah teologi gitu, jadi nggak terlalu mengerti gitu. Tapi aneh bagi saya nubuat ini. Hamba Tuhan ini bilang kepada Bapak Gembala saya, suatu ketika engkau akan menjadi pengusaha keripik. Gitu. Oh ini saya nggak bohong ini. Saya ingat sampai kapan sampai sekarang. Padahal ungkapan itu ada sekitar 10 tahun yang lalu. Lebih kayaknya. Sekitar 12-13 tahun yang lalu. Engkau akan menjadi juragan keripik dan engkau akan mendirikan pabrik seperti itu. Aneh bagi saya sebenarnya kata-kata ini adalah nubuat dari Tuhan, pesan dari Tuhan. Kata-kata itu terngiang-ngiang di sini. Saya pikir kok bisa nubuat apa itu? Ini gembala saya ini kan pelayanan desa hamba Tuhan. Kok dinubuatkan jadi juragan keripik, pemilik pabrik keripik? Lalu saya merenung. Oh, saya ingat semacam ada inspirasi. Sebelum nubuat itu disampaikan, pagi itu kita itu bicara telo. Tahu telo nggak ya? Ubi, ya. Ubi kayu gitu ya. Bicara ubi kayu entah kenapa kayak nyerempet ke bahan makanan yang bahan dasar ubi begitu. Terus malamnya ada doa gitu. Kalau nggak salah itu doa perpisahan. Lalu hamba Tuhan ini mengutarakan atau menyampaikan katanya itu dari Tuhan. Nah ini kan pertanyaan besar. Hamba Tuhan kok banting setir jadi pengusaha keripik? Dalam hati saya menertawakan itu, tapi saya takut dosa. Karena bagi saya ya itu kan suara Tuhan. Mungkin saya nggak tahu apa-apa. Saya kan awam baru sekolah teologi ya. Tapi sampai sekarang, mohon maaf. Bapak Gembala saya itu tidak mendirikan pabrik keripik. Sampai sekarang beliau masih melayani Tuhan setia, bahkan memegang jabatan penting ya di satu kampus, termasuk di organisasi. Begitu. Nggak ada tuh saya dengar jadi pengusaha keripik. Nah ini kan perlu dipertimbangkan. Benarkah itu dari Tuhan? Karena belum digenapi sampai sekarang, kesimpulan saya itu bukan nubuat tetapi lubuat. Dan kita lihat apa yang akan terjadi ya dalam pelayanan hambanya. Ya saran saya kepada hambanya Pastor Andi Simon tetap semangat ya. Tetap layani Tuhan sampai ajal menjemput. Saya percaya selama napas masih diberikan, disitulah Tuhan ingin dia terus dipermuliakan. Joy to the world, the Lord is come. Let earth